Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Adelia, Adita, Afifah, Alisa, dan Andira ingin menjelaskan materi tentang Kemudian kita akan masuk pada materi pertama, yaitu kebijakan umum investasi pemerintah dalam pembangunan nasional. Jadi, apa sih kebijakan investasi pemerintah itu? Kebijakan, terutama kebijakan publik, merupakan tindakan kolektif yang diwujudkan melalui kewenangan pemerintah yang berlegitimasi mendorong, menghambat, melarang, atau mengatur tindakan non-publik. Sedangkan investasi pemerintah merupakan penempatan sejumlah dana dan atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya. Singkatnya, kebijakan investasi pemerintah adalah suatu tindakan pengaturan mengenai penyimpanan aset-aset pemerintah dalam bentuk lain dengan mendapat manfaat dari kegiatan keuangan tersebut. Kebijakan investasi pemerintah mengatur beberapa bentuk investasi, yaitu investasi murni yang dikelola pemerintah, investasi oleh BUMN, dan investasi campuran, yaitu investasi kerjasama pemerintah dengan pihak lainnya. Kebijakan investasi pemerintah berawal dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang pada pasal 41 menjelaskan tujuan investasi pemerintah. Dari peraturan ini dibuatlah aturan penjelas, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah. Peraturan ini kemudian diperbaharui menjadi PP Nomor 1 Tahun 2008, lalu menjadi PP nomor 49 tahun 2011, dan yang paling baru adalah PP nomor 63 tahun 2019. Yang menjadi perbedaan antar peraturan ini diantaranya pada bagian definisi investasi pemerintah, ruang lingkup, bentuk, dan lain sebagainya. Pembaruan ini dilakukan agar peraturan dapat mengikuti keadaan realitasnya. Kebijakan investasi pemerintah dituangkan melalui proses perencanaan dengan dokumen seperti RPJPN 2005 hingga 2025, RPJMN 4 2020 hingga 2024, dan MP3I 2011 hingga 2025, serta proses pelaksanaan yang mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan dengan beberapa contoh proyek, yaitu pembangunan Jalan Tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi di Sumatera Utara, pembangunan Waduk Sentosa di Jawa Barat, pembangunan Jembatan Tayen di Kalimantan Barat, Pelabuhan Raha di Sulawesi Tenggara, pembangunan IPA Kabupaten Kupang di Nusa Tenggara Timur, dan Aspel Ambon di Maluku. Dampak dari kebijakan ini bisa memacu peningkatan kemampuan daerah secara merata, memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempermudah masuknya investasi di Indonesia, dan memberi payung hukum pada pihak-pihak yang terlibat. Materi selanjutnya menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan investasi pemerintah dalam bidang infrastruktur dalam sudut pandang keuangan publik. Pengelolaan investasi pemerintah dalam bidang infrastruktur dalam sudut pandang keuangan publik sendiri dapat direpresentasikan dengan penyediaan barang publik oleh pemerintah. Bidang investasi pemerintah yang dapat didanai oleh dana investasi antara lain: yang pertama, investasi pemerintah dalam rangka pengembangan jasa pelayanan yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi kegiatan usaha masyarakat. Investasi tersebut dapat berupa layanan transportasi, jalan tol, pengairan, telekomunikasi, energi, air bersih, limbah, serta minyak dan gas bumi. Lalu yang kedua, ada investasi pemerintah dalam rangka pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan lembaga pembiayaan bersangkutan bagi kegiatan usaha masyarakat. Investasi itu sendiri meliputi investasi pada lembaga pembiayaan bank, non-bank, maupun koperasi. Pengelolaan investasi pemerintah dalam bidang infrastruktur sendiri memiliki pengaruh atau dampak terhadap perekonomian Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, mempercepat industrialisasi dan modernisasi, mendorong pembangunan ekonomi dan memastikan jaminan sosial. Lalu yang kedua, dapat membentuk dan mengembangkan infrastruktur sosial ekonomi nasional. Lalu yang ketiga, dapat meningkatkan permintaan dan penawaran agregat serta kapasitas ekonomi. Lalu yang keempat, dapat memulai investasi, memicu dan mempertahankan momentum pertumbuhan. Lalu, yang terakhir, dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat di sekitar. Nah, pengaruh ini juga sudah dirasakan oleh masyarakat Bali. Seperti grafik yang sudah tercantum, infrastruktur, investasi
dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Bali. Selain itu, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja itu juga secara langsung memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan di Provinsi Bali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa sekarang infrastruktur menjadi andalan bagi pemerintah untuk membangun negaranya jika dilihat dari ekonomi makro. Menurut teori dari Harold Domar, investasi dianggap memiliki dua peran sekaligus, yaitu sebagai faktor yang menciptakan pendapatan di jangka pendek dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian pada jangka panjang, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sisi permintaan sekaligus sisi penawaran. Penyediaan infrastruktur merupakan salah satu bentuk investasi, sehingga ia juga memiliki manfaat yang kurang lebih sama dengan yang dijelaskan oleh teori tadi. Hal ini akan lebih mudah dipahami dengan contoh pembangunan jembatan, dan dampaknya pada social benefit dari direct effect dan indirect effect. Pembangunan jembatan tentunya akan memberikan dampak langsung baik kepada individu rumah tangga maupun perusahaan. Dampak ini akan ditransmisikan secara bertahap, sehingga memberikan multiplier effect dan memberikan dampak yang lebih luas secara agregat atau makro. Misalnya nih, di tahap awal, individu rumah tangga maupun perusahaan yang memiliki akses langsung terhadap jembatan tersebut akan menikmati kemudahan akses transportasi yang menjadi lebih mudah dan lebih murah. Dengan struktur biaya yang lebih rendah, perusahaan akan memiliki kesempatan untuk menurunkan harga jual pada mitra, berupa supplier maupun customer. Walaupun tidak memiliki akses langsung terhadap jembatan tersebut, mitra mendapatkan manfaat secara tidak langsung. Pada tahap kedua dan seterusnya, mekanisme ini akan berlanjut secara terus-menerus hingga memberikan multiplier effect kepada ekonomi secara agregat. Lebih lanjut, efek ini akan membawa ekonomi suatu negara ke titik keseimbangan yang baru. Manfaat tersebut tidak hanya untuk pembangunan jembatan tadi, melainkan untuk hampir semua infrastruktur akan memiliki manfaat seperti itu. Oleh karena itu, setelah dilihat dari sisi permintaan dan penawaran serta sosial benefitnya tadi, pemerintah mulai memperbanyak penyediaan infrastruktur untuk membangun negaranya. Materi selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur dalam sudut pandang manajemen keuangan. Analisis risiko pembangunan infrastruktur. Yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini bersumber dari aktivitas yang dapat dikategorikan menjadi risiko politis, lingkungan, perencanaan, pemasaran, ekonomi, keuangan, alami, teknis, proyek, manusia, kriminal, dan keselamatan. Yang kedua, risiko-risiko dominan. Persentase risiko dominan yang besar dapat memberikan dampak negatif dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, mitigasi risiko. Risiko-risiko yang menjadi risiko dominan perlu melalui proses mitigasi risiko agar mengurangi dampak yang terjadi. Yang keempat, kepemilikan risiko. Pada dasarnya, risiko dalam investasi pembangunan infrastruktur ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Namun, jika dalam suatu proyek menggunakan mekanisme KPBU, maka pemerintah dan badan usaha akan berbagi porsi risiko. Analisis return pembangunan infrastruktur. Berkaitan dengan prinsip risk return trade-off, besarnya return sebuah investasi pembangunan infrastruktur tergantung dalam besarnya risiko yang melekat dalam instrumen investasi tersebut. Return investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur akan dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara investasi pembangunan infrastruktur menggunakan mekanisme KPBU, return akan menguntungkan kedua belah pihak, baik pemerintah maupun badan usaha. Materi yang kelima adalah siklus pengelolaan investasi pemerintah. Dalam mengelola investasi, pemerintah memiliki lembaga pengelola investasi, yaitu KIP Komite Investasi Pemerintah dan OIP Operator Investasi Pemerintah. KIP adalah pelaksana fungsi supervisi investasi pemerintah hingga pengawasan pengelolaan investasi pemerintah. Keanggotaan KIP berasal dari Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis, Auditor Internal Pemerintah, dan atau tenaga ahli. Sedangkan OIP adalah pelaksana fungsi operasional yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kewenangan operasional OIP dilaksanakan oleh PLU pengelola dana
atau BLU lainnya, BUMN, dan atau BHL berdasarkan perjanjian investasi. Selanjutnya adalah siklus pengelolaan investasi pemerintah yang berdasar PP 63 tahun 2019. Yang pertama, tahap perencanaan dibagi menjadi 3, KIP, BLU, dan BUMN atau BHL. KIP menyusun kebijakan umum dan rencana strategis, BLU menyusun rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan. Penyusunan rencana investasi memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BLU, serta kemampuan BLU untuk mengelola dana. BUMN atau BHL menyusun rencana kerja pengelolaan investasi. Tahap kedua yaitu pelaksanaan, dibagi menjadi saham dan surat utang, dan investasi langsung. Saham dan surat utang pelaksanaannya dapat dilakukan sendiri atau melalui manajer investasi. Investasi langsung, pemberian pinjaman digunakan untuk pembangunan di bidang infrastruktur atau lainnya dan fasilitas pembiayaan. Tahap ketiga adalah pelaporan. Operator menyusun laporan pelaksanaan investasi yang paling sedikit memuat kinerja portofolio investasi, pendapatan investasi, pengelolaan risiko, dan informasi penting lainnya. Tahap keempat adalah tahap pengawasan. KIP melakukan pengawasan atas pengelolaan investasi yang dilakukan oleh operator, sedangkan operator memastikan pelaksanaan investasi pemerintah yang dilakukannya. Dalam melakukan pengawasan, KIP dibantu oleh unit kerja di lingkungan Kemenkeu yang secara struktural mempunyai tugas dan fungsi manajemen investasi. Tahap terakhir adalah tahap pertanggungjawaban. OIB menjalankan pengelolaan investasi pemerintah untuk kepentingan pemerintah dan sesuai dengan maksud dan tujuan investasi pemerintah, sedangkan KIP bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan supervisi. Di sini kami memberikan contoh tahapan pengelolaan investasi di bidang pembangunan infrastruktur melalui KPBU. Yang pertama yaitu tahap perencanaan dengan rangkaian kegiatan, identifikasi dan penetapan proyek, penganggaran proyek, dan pengkategorian proyek. Tahap kedua yaitu tahap penyiapan. Tahap penyiapan menghasilkan kesimpulan antara lain sumber pembiayaan, identifikasi kerangka perjanjian pengaturan dan kelembagaan, rancangan teknis, usulan dukungan, bantuan dan jaminan pemerintah, identifikasi risiko dan rekomendasi mitigasi, serta pengalokasian risiko tersebut, dan yang terakhir bentuk pengembalian investasi badan usaha pelaksanaan PPP milik swasta. Tahap ketiga yaitu tahap transaksi. Tahap transaksi terdiri atas rangkaian penjajakan minat pasar, penetapan lokasi proyek, pelelangan, pendirian badan usaha pelaksana pihak swasta pemenang lelang, penandatanganan perjanjian, pemenuhan pembiayaan, dan pelaksanaan perjanjian. Tahap terakhir adalah tahap pelaksanaan yang terdiri dari konstruksi dan operasi dan perjanjian KPBU berakhir.